Mimpi emas hancur di depan mata. Indonesia tumbang di final. Dan setelah laga usai, satu pengakuan mengejutkan akhirnya terungkap. Rifa Nurmulki angkat bicara, menyebut ada faktor penentu di balik kekalahan dramatis dari Thailand. Bikin geger, karena ini bukan sekadar soal kalah menang. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Malam final itu seharusnya menjadi panggung kejayaan, tetapi justru berubah menjadi ruang sunyi yang penuh pertanyaan. Lapangan indoor di Thailand menjadi saksi bagaimana harapan besar perlahan runtuh di depan mata. Tim voli putra Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi, membawa sejarah emas dari edisi-edisi sebelumnya. Namun atmosfer final menghadirkan tekanan yang jauh lebih berat dari dugaan. Sejak pemanasan, raut wajah para pemain terlihat berbeda. Ada ketegangan yang sulit disembunyikan, seolah beban ekspektasi publik ikut turun ke lapangan. Sorak-sorai pendukung tuan rumah menggema tanpa henti, menciptakan situasi yang tidak ramah bagi mental siapapun yang tidak sepenuhnya siap. Set pertama berjalan tidak sesuai rencana. Servis-servis yang biasanya tajam justru sering menyangkut atau keluar. Transisi bertahan terlihat lambat, dan komunikasi antar pemain beberapa kali terputus di momen krusial. Thailand memanfaatkan situasi itu dengan tenang, mengumpulkan poin demi poin tanpa banyak kesalahan. Kekalahan di set pembuka menjadi alarm keras. Di bangku cadangan, diskusi berlangsung intens. Instruksi pelatih terdengar tegas, mencoba membangunkan fokus yang sempat goyah. Para pemain saling menatap, berusaha mengembalikan keyakinan bahwa laga ini masih bisa dibalikkan. Set kedua menunjukkan wajah Indonesia yang berbeda. Serangan mulai mengalir, blok lebih rapat, dan emosi terlihat lebih terkontrol. Rifa Nurmulki kembali menjadi tumpuan, memukul dengan determinasi tinggi, seolah ingin membuktikan bahwa tim ini belum habis. Skor berbalik dan harapan kembali menyala. Namun, final bukan hanya soal teknik. Set ketiga menjadi medan perang mental. Kedua tim saling kejar poin, tensi naik dan setiap kesalahan kecil terasa berlipat ganda dampaknya. Disinilah mulai terlihat gestur frustrasi, isyarat miskomunikasi, dan ekspresi yang menyiratkan ada sesuatu yang tidak sepenuhnya beres. Thailand bermain tanpa beban. Mereka tampak menikmati pertandingan, seolah tekanan justru berada sepenuhnya di kubu Indonesia. Setiap kali Indonesia unggul, Thailand mampu menyamakan dengan cepat, memaksa lawan kembali ke titik nol secara mental. Set keempat kembali menjadi ujian karakter. Indonesia sempat tertinggal, lalu bangkit di saat-saat genting. Poin demi poin diraih dengan susah payah. Sorakan penonton semakin keras, tapi justru di tengah kebisingan itulah semangat juang terlihat paling nyata. Set ini berhasil diamankan, memaksa laga berlanjut ke penentuan. Set kelima menjadi klimaks sekaligus mimpi buruk. Start lambat kembali terulang. Thailand langsung menekan sejak awal, memegang momentum yang sulit direbut kembali. Indonesia mencoba mengejar, tetapi setiap usaha seolah tertahan oleh kesalahan sendiri dan keputusan yang terlambat. Di pinggir lapangan, wajah-wajah tegang tak terelakkan. Beberapa pemain tampak saling memberi isyarat, tetapi koordinasi tidak lagi sebersih set-set sebelumnya. Poin krusial terlepas, dan jarak skor semakin sulit dikejar. Saat poin terakhir jatuh untuk Thailand, suasana berubah drastis. Euforia tuan rumah meledak, sementara para pemain Indonesia terduduk lemas. Tidak ada air mata berlebihan, hanya tatapan kosong yang menggambarkan kekecewaan mendalam. Sorotan kamera langsung tertuju pada Rifa Nurmulki. Sebagai kapten, ia memikul beban terbesar. Wajahnya menunduk, seolah mencoba mencerna kenyataan bahwa emas yang terasa dekat akhirnya melayang. Dalam konferensi pers, pernyataan Rifan menjadi bahan perbincangan luas. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini tidak semata soal kemampuan. Ada faktor non-teknis yang menurutnya sangat mempengaruhi performa tim di laga puncak. Kalimat itu langsung memicu spekulasi. Publik mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Apakah ada masalah komunikasi, perbedaan pandangan, atau bahkan gesekan internal yang tidak pernah terlihat di permukaan? Rifan tidak menyebut nama. Ia memilih kata-kata yang hati-hati
namun cukup kuat untuk mengguncangkan opini publik. Ia menyinggung soal kesiapan mental yang tidak merata dan gangguan kecil yang bisa berdampak besar di pertandingan besar. Pernyataan itu seperti membuka kotak Pandora. Di media sosial, perdebatan mengalir deras. Ada yang membela penuh perjuangan tim, ada pula yang menuntut evaluasi total dan transparansi lebih jauh. Beberapa pengamat menilai, tekanan target emas justru menjadi bumerang. Indonesia datang sebagai unggulan, sementara Thailand bermain sebagai penantang yang lapar. Perbedaan posisi itu mempengaruhi cara kedua tim mengelola emosi. Asisten pelatih pun mengakui adanya masalah start lambat, terutama di set pertama dan set kelima. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa perjuangan pemain patut dihargai. Laga ini menurutnya adalah pertandingan dengan level ketat yang jarang terjadi. Kekalahan ini terasa lebih menyakitkan karena memutus tren emas yang telah dibangun tahun-tahun. Publik terbiasa melihat Indonesia berdiri di puncak, sehingga hasil perak terasa seperti kegagalan, meski secara objektif tetap prestasi. Di balik hasil akhir, muncul refleksi yang lebih dalam. Tim ini diisi perpaduan senior dan junior, namun menyatukan karakter dan ego dalam satu tujuan besar bukan perkara mudah. Final memperlihatkan betapa rapuhnya kekompakan jika tidak dijaga dengan baik. Isu musuh dalam selimut mulai beredar, meski tidak pernah dikonfirmasi. Sebagian menyebutnya berlebihan, sebagian lain menganggapnya sinyal bahwa ada pekerjaan rumah besar dalam manajemen tim. Bagi Rifan, laga ini memiliki makna personal. Ia menyebut pertandingan tersebut sebagai penampilan terakhirnya bersama tim nasional. Pernyataan itu menambah nuansa emosional, seolah kekalahan ini menjadi penutup bab panjang kariernya di level internasional. Kepergian seorang figur sentral tentu meninggalkan ruang kosong. Regenerasi menjadi kata kunci berikutnya. Tim harus bersiap menata ulang struktur, peran, dan kepemimpinan di lapangan. SEA Games kali ini menjadi cermin keras. Bukan hanya soal siapa yang menang dan kalah, tetapi bagaimana sebuah tim menghadapi tekanan, menjaga kepercayaan internal, dan tetap solid di saat paling genting. Publik Indonesia dikenal emosional, tetapi juga setia. Kekecewaan besar berjalan berdampingan dengan harapan agar kegagalan ini tidak sia-sia. Banyak yang menunggu langkah nyata dari federasi dan tim pelatih. Evaluasi menyeluruh menjadi tuntutan. Tidak cukup hanya membenahi teknik, tetapi juga psikologi, komunikasi, dan manajemen konflik di dalam tim. Final membuktikan bahwa detail kecil bisa menentukan segalanya. Kekalahan ini meninggalkan luka, tetapi juga pelajaran. Tidak ada dominasi yang abadi tanpa pembaharuan. Setiap generasi harus membuktikan ulang kekuatannya di bawah tekanan yang berbeda. Di tengah hiruk-pikuk kritik dan spekulasi, satu hal tetap jelas. Para pemain telah berjuang hingga titik darah terakhir. Mereka jatuh bukan karena tidak mampu, tetapi karena final menuntut lebih dari sekadar kemampuan. Kini sorotan bergeser ke masa depan. Apakah kegagalan ini akan memecah atau justru menyatukan kembali dengan kesadaran baru? Jawabannya akan terlihat di turnamen-turnamen berikutnya. Bagi voli putra Indonesia, malam pahit di Thailand itu akan selalu diingat, bukan hanya sebagai kekalahan, tetapi sebagai momen ketika tim dipaksa bercermin dan memilih arah berikutnya. Jika pelajaran ini benar-benar diambil, maka perak yang menyakitkan ini bisa menjadi fondasi emas di masa depan. Publik menunggu dengan harapan yang mungkin tak lagi sekeras sebelumnya, tetapi jauh lebih dewasa.